Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mortal Kombat 2021 merupakan film dengan genre action, adventure, dan juga fantasi, di mana salah satu aktor Indonesia ikut main di dalamnya, yaitu Joy Taslim yang memerankan sebagai Sub-Zero. Film ini menceritakan tentang perjuangan para petarung untuk menyelamatkan bumi melawan petarung dari dunia luar, yaitu Outworld. Nah, lebih lengkapnya berikut adalah alur cerita dari film Mortal Kombat 2021. Film diawali di kediaman Hanzo Hasashi, tepatnya di Jepang pada tahun 1617. Hanzo tengah menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Hanzo sendiri adalah seorang ninja terkuat di bumi dari klan Shiraryu. Dia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, yang salah satu anaknya masih bayi. Siang itu, atas permintaan sang istri, Hanzo mengambil air di dalam hutan yang tepatnya cukup jauh dari rumahnya. Secara tiba-tiba, cuaca berubah menjadi dingin. Istri Hanzo pun masuk ke dalam rumah menjenguk anaknya yang masih bayi. Di luar rumah terdengar suara kegaduhan. Mendengar itu, istri Hanzo langsung menyembunyikan anaknya yang masih bayi di tempat rahasia. Ternyata itu adalah ulas dari seorang ninja dari klan Liyue yang bernama Bi-Han. Ia datang dan berniat untuk membunuh Hanzo. Bi-Han bertanya keberadaan Hanzo, namun istri Hanzo tidak menjawab. Dan Hanzo yang sedang mengambil air mendengar teriakan istrinya. Seketika Hanzo langsung bergegas melihat keadaan. Sesampainya di sana, para pengawal rumahnya telah tewas. Hanzo juga melihat istri dan anak pertamanya membeku dengan tusukan es di punggungnya. Hanzo pun bersedih dan meminta maaf karena tidak dapat melindunginya. Tak selang lama, Hanzo diserang beberapa ninja anak buah Bi-Han. Namun, Hanzo mampu menghabisi satu persatu ninja tersebut. Karena pasukan Bi-Han yang terus-menerus berdatangan, Hanzo kemudian mengambil kunai dan disambungkan dengan seutas tali sebagai senjata. Alhasil, semua pasukan Bi-Han dengan mudah dihabisi oleh Hanzo. Hanzo tahu kalau semua ini adalah perbuatan dari Bi-Han. Hanzo kemudian mencarinya. Namun dengan santainya, Bi-Han telah menunggu Hanzo sambil duduk di atas batu. Pertarungan pun dimulai antara Hanzo dan Bi-Han. Namun sayang, Hanzo akhirnya kalah dan tertusuk kunainya sendiri. Sebelum ia tewas, Hanzo membuat pesan terakhir kepada Bi-Han. Melihat Hanzo yang sudah tewas dan tugasnya telah selesai, Bi-Han akhirnya pergi dari sana. Di sini, Bi-Han tidak mengetahui kalau Hanzo masih mempunyai seorang anak yang masih bayi. Di saat kesunyian dan keheningan hutan, Hanzo tersadar karena mendengar tangisan anaknya yang masih bayi. Dengan tenaga yang tersisa, ia pun mencoba menghampirinya. Namun apa daya, karena menderita luka yang sangat parah, Hanzo akhirnya tewas sebelum ia menghampiri anaknya. Dan mayat Hanzo pun terbakar dan menghilang. Tak selang lama, Lord Raiden datang menggunakan kekuatan petirnya. Dia mengambil kunai milik Hanzo dan juga mengambil anak Hanzo yang masih bayi. Kemudian, Raiden kembali menghilang menggunakan kekuatan petirnya itu. Di sini dijelaskan kalau bumi dalam ambang kehancuran. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka tamatlah sudah. Karena dunia Outworld akan menguasai bumi. Namun ramalan kuno mengatakan kalau kelompok baru dari petarung bumi akan disatukan dengan kebangkitan darah Hanzo Hasashi. Film pun berpindah di masa sekarang. Terlihat seorang pria tampan yang bernama Cole Young. Dia adalah seorang petarung bebas. Ia bersama istrinya yang cantik yang bernama Allison dan juga anaknya yang bernama Emily. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan pertarungan. Pelatih berpesan kepada Cole untuk memberikan pertunjukan yang spektakuler.
Kini saatnya Cole bertarung di arena bebas. Di saat Cole melakukan pertarungan, seseorang yang bernama Jack datang menonton dan mengamati pertarungannya. Namun sayang, Cole kalah dalam pertarungan saat itu. Di sisi lain, tepatnya di Outworld atau alam lain selain di bumi, Outworld sendiri dipimpin oleh seseorang yang bernama Shang-Tsung. Ia bertemu dengan Bi-Han yang sekarang telah berubah menjadi Sub-Zero. Shang-Tsung menjelaskan kalau menurut ramalan kuno, kelompok baru dari petarung bumi akan disatukan dengan kebangkitan darah Hanzo Hasashi. Di sini, Sub-Zero membantah karena dirinya telah membunuh Hanzo Hasashi bersama dengan keluarganya di masa terdahulu. Tapi karena Shang-Tsung tak ingin menyepelekan ramalan tersebut, Sub-Zero pun ditugaskan untuk membunuh para petarung yang ada di bumi. Tentu saja hal ini melanggar peraturan dari Mortal Kombat. Jadi cerita singkatnya seperti ini geng. Jika mampu memenangkan 10 kali berturut-turut dalam pertarungan Mortal Kombat, bumi dan yang ada di dalamnya adalah sebagai hadiahnya. Di sini Outworld telah memenangkan sebanyak 9 kali berturut-turut dan hanya membutuhkan 1 kali kemenangan saja. Kemudian terdengarlah sebuah ramalan kuno kalau kelompok baru dari para petarung bumi akan disatukan dengan kebangkitan darah Hanzo Hasashi. Karena Shang-Tsung sebagai pemimpin Outworld tidak ingin kalah dalam pertarungan selanjutnya dan untuk mematahkan ramalan tersebut, diutuslah Sub-Zero untuk membunuh para petarung yang ada di bumi. Sehingga pertarungan selanjutnya akan dengan mudah dia menangkan dan bumi akan menjadi sepenuhnya miliknya. Diketahui pula kalau para petarung bumi memiliki sebuah tanda tato naga di dalam tubuhnya. Kembali ke cerita. Setelah kalah dalam pertarungan, Cole bercermin dan secara tiba-tiba dikagetkan dengan bayangan Hanzo Hasashi. Cole kemudian menghampiri Emily yang saat itu sedang membuat gelang tali dan duduk di sampingnya. Gelang tersebut pun akhirnya diberikan kepada ayahnya. Di saat mereka mengobrol, secara tiba-tiba Jack datang menghampiri mereka. Jack kemudian memperkenalkan diri dan memberi saran yang seharusnya mampu memenangkan pertandingan. Di saat mereka hendak pergi, Jack menanyakan dari mana Cole mendapatkan tanda naga yang ada di tubuhnya. Emily pun menjawab kalau ayahnya mempunyai tanda itu semenjak ia lahir. Cole pun menunjukkan tanda naga itu dan pergi dari sana. Cole kemudian membawa keluarganya makan malam di sebuah restoran pinggir jalan. Jack ternyata telah membututinya dari kejauhan. Secara tiba-tiba salju turun, yang kemudian membuat tempat di sekitar mereka membeku. Dan ternyata itu adalah ulah Bi-Han atau Sub-Zero yang telah diutus Shang-Tsung untuk menghabisi para petarung bumi. Di saat kekacauan terjadi, Jack datang menawarkan bantuan kepada Cole untuk masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Nah, di saat perjalanan, Jack menunjukkan tanda yang sama seperti yang dimiliki Cole. Dan karena tanda itulah mereka berdua diincar oleh pemburu. Jack juga menjelaskan kalau orang yang memiliki tanda itu adalah orang yang terpilih, yaitu terpilih sebagai petarung. Namun di sini Cole tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Jack. Jack menyuruh Cole untuk membawa keluarganya ke tempat aman. Kemudian memberikan sebuah alamat untuk menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade, sementara dirinya akan menghadapi Sub-Zero. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Cole pun pergi dari sana. Pertarungan pun terjadi antara Jack dan Sub-Zero. Jack sempat melepaskan tembakan, namun Sub-Zero berhasil membekukan senapan Jack dan menghancurkannya. Ternyata Jack bukanlah lawan yang seimbang untuk Sub-Zero. Alhasil, Jack kalah dengan cara yang mengenaskan. Kedua tangannya terpotong yang sebelumnya dibekukan oleh Sub-Zero. Cole akhirnya berhasil membawa keluarganya ke tempat aman, kemudian memberi penjelasan kepada istrinya untuk pergi mencari tahu tentang apa yang sebenarnya.
Di sisi lain, di dunia Outworld, salah satu anak buah Shang Tsung yang bernama Milena melapor kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung bumi namun satu lagi lolos. Mendengar hal itu, Shang Tsung menyuruhnya untuk mengadakan pencarian dan mengirim Reptilian Seashok. Bagi yang suka game Mortal Kombat pasti tahu apa itu Reptilian Seashok. Sementara itu, Cole telah menemukan alamat yang diberikan Jack padanya. Ia pun menerobos masuk. Secara mengejutkan, ia diserang oleh seorang wanita. Cole kemudian menjelaskan seperti apa yang dikatakan Jack sebelumnya. Setelah memperlihatkan tanda naga, akhirnya wanita tersebut percaya, dan wanita tersebut adalah Sonya Blade. Cole akhirnya dipersilakan untuk masuk. Ternyata Sonya Blade adalah seorang militer pasukan khusus yang telah mengetahui banyak tentang tanda naga tersebut. Sonya Blade menerangkan panjang lebar tentang arti tanda naga itu, yang merupakan undangan khusus untuk bertarung mewakili bumi dalam sebuah turnamen yang disebut dengan Mortal Kombat. Fight for something known as Mortal Kombat. Di tempat itu juga, Cole bertemu dengan penjahat kelas kakap yang bernama Kano. Kano juga mempunyai tanda naga yang sama yang sebelumnya ia dapatkan dari membunuh calon petarung terpilih. Namun, berbeda dengan yang lainnya, Sonya sendiri tidak mempunyai tanda naga di dalam tubuhnya, yang artinya Sonya bukanlah yang terpilih sebagai petarung. Tak lama berselang, mereka bertiga dikejutkan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Seketika itu juga, mereka diserang makhluk yang berbentuk kadal atau Reptilian Seashok yang tak kasat mata. Makhluk itu mempunyai kemampuan kamuflase seperti bunglon, dan air liurnya mampu melelehkan besi. Karena dapat berkamuflase, mereka bertiga kesulitan mengalahkan makhluk tersebut, walaupun akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan makhluk itu, mereka bertiga menuju ke sebuah kuil yang bernama Kuil Raiden. Karena pengalamannya sebagai penjahat, Kano ternyata mengetahui di mana tempat itu berada, dan bergegaslah mereka semua. Di saat perjalanan di dalam pesawat, untuk yang sekian kalinya, Cole melihat Hanzo dalam penglihatannya, dan lagi-lagi ia pun terkaget akan hal itu. Singkat cerita, mereka bertiga berada di tempat antah berantah di mana Kuil Raiden berada di sana. Namun setelah berjalan cukup lama dan kesasar juga, akhirnya mereka bertiga bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki tersebut dapat mengeluarkan kekuatan api dari tangannya. Ia juga salah satu petarung terpilih yang bernama Liu Kang. Karena mempunyai tujuan yang sama, akhirnya Liu Kang mengantar mereka bertiga ke Kuil Raiden. Sampailah mereka di tempat Kuil Raiden, yang sepertinya Liu Kang telah mengetahui banyak tentang turnamen pertarungan Mortal Kombat. Di tempat ini, mereka dilatih membangkitkan kekuatan mereka sebelum musuh bebuyutannya dari Outworld mendatanginya. Di sini pula Sonya mengetahui yang ternyata Jack berhasil diselamatkan. Yang saat itu juga mereka berusaha untuk menanamkan lengan baru untuknya. Setelah melihat-lihat di dalam kuil, Liu Kang mempertemukan mereka dengan Lord Raiden. You are in no physical or mental shape to fight. You don't even have a marking. What do I mean, Gandalf? What does my fortune cookie say? Powerless. Beliau menjelaskan apa yang terjadi jika mereka gagal dalam pertarungan nanti. Shang Tsung akan menguasai bumi dan berbudak manusia selamanya. Kemudian, di saat Liu Kang bermeditasi dengan apinya, secara tiba-tiba api yang ia pegang padam. Ternyata itu adalah perbuatan dari Sub-Zero. Liu Kang pun bergegas untuk menghalau. Liu Kang hampir saja tewas di tangan Sub-Zero kalau saja sepupunya yang bernama Kung Lao tidak menyelamatkannya. Kedatangan Sub-Zero ternyata tidak sendirian. Ia datang bersama dengan Shang Tsung dan Milena. Mereka bertiga berencana menghabisi para petarung bumi dan mengklaim kemenangan. Namun Lord Raiden datang menghadang dan mengaktifkan pelindung. Karena tidak dapat menembusnya, mereka pun pergi dari sana. Kill them.
matter of time. Tak ingin waktu terbuang dengan sia-sia, Liu Kang ingin segera memulai pelatihan mereka. Namun sebelumnya, Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan dalam diri mereka berasal dari Arcana yang merupakan hadiah dari Sang Naga. Tugas mereka adalah membuka kekuatan Arcana tersebut. Tanpa itu, mustahil mereka dapat mengalahkan petarung dari Outworld. Sonya sebenarnya juga ingin melatih dirinya, namun karena tidak mempunyai tanda naga, dia tidak diizinkan untuk ikut berlatih dengan alasan tanpa tanda tersebut mustahil petarung menemukan Arcana. Karena tidak ada kerjaan, Sonya akhirnya menemui Jack. Dan tanpa diduga, Jack terbangun dari tidur panjangnya. Ia pun terkejut dengan tangannya yang sekarang berubah menjadi tangan besi. Di sisi lain, Cole berlatih dengan Kung Lao. Tentu saja, Cole dapat dikalahkan dengan mudah karena ia belum membangkitkan Arcananya. Kemudian saatnya Liu Kang berlatih dengan Kano. Fight! No Harry Potter shit, alright? That's the only move you know, mate. Saat luka Cole diobati oleh Liu Kang, Cole menyempatkan diri untuk bertanya bagaimana cara menemukan Arcananya. Liu Kang pun menjawab kalau semua itu berasal dari jiwamu sendiri. Ia juga menceritakan bagaimana dirinya menemukan Arcana miliknya. Dan setelah selesai mengobati, latihan dilanjutkan kembali. Namun tetap saja Arcana dari Cole tidak muncul juga. Tak ingin ketinggalan, Jack yang dibantu Sonya juga ikut berlatih. Kekecewaan dilontarkan oleh Jack karena musibah yang menimpanya. Sebagai teman baik, Sonya tetap menyemangatinya untuk bangkit. Malam pun tiba. Mereka semua sedang melakukan makan malam. Kano yang notabene-nya adalah seorang penjahat, kesopanan dalam dirinya tidak ada. Ia selalu berbicara dengan berbau ejekan. Tak mau diejek, Kung Lao dan juga Liu Kang membalas dengan ejekan pula. Karena luapan emosinya yang semakin memuncak, hal itu ternyata mampu membangkitkan Arcana yang ada di dalam dirinya. Arcana yang ada di dalam diri Kano adalah ia dapat mengeluarkan sinar laser dari matanya. Tentu saja hal itu mengagetkan semua orang yang ada di sana. Tanpa diduga, Kano malahan lebih dulu membangkitkan Arcananya. You have any fucking idea who you're talking to? You angry? You failure? Failure. I'm the Black fucking Dragon! Shut up and pass me a fucking Ibra! That was it, wasn't it? You also. Tanpa berlama-lama, latihan pun dilanjutkan. Walaupun diajar Kano habis-habisan, lagi dan lagi, Cole belum juga mampu membangkitkan Arcananya. Cole merenung sambil memandangi foto keluarganya. Kemudian datanglah Raiden. Ia mengatakan tanpa Arcana merupakan sebuah beban bagi teman-temannya. Cole kemudian bertanya balik kepada Raiden tentang tanda naga yang ada dalam dirinya berasal. Kenapa hanya dia satu-satunya yang mempunyai tanda naga sejak lahir? Kemudian Raiden menceritakan yang sebenarnya kalau Cole mempunyai tanda naga tersebut berasal dari garis keturunan. Cole adalah keturunan salah satu ninja terhebat yang ada di bumi, yaitu Hanzo Hasashi. Selama berabad-abad, tanda tersebut turun-temurun lewat para leluhur terdahulu. Raiden juga memberitahu kalau orang yang membunuh leluhurnya adalah orang yang sama yang sekarang memburunya, yaitu Sub-Zero. Kemudian Cole dikirim kembali untuk menemui keluarganya. Sementara itu di dunia Outworld, Samsung mengumpulkan para petarungnya yang memberikan semangat kalau petarung bumi lemah dan bukan tandingan mereka semua. Samsung berniat untuk menyerang sekarang juga dan memenangkan pertarungan. Namun masalahnya adalah Raiden memasang pelindung yang tidak dapat ditembus. Namun tanpa diduga, salah satu petarung Samsung yang bernama Kabal ternyata mengenal Kano. Ia berencana membujuk Kano agar ikut bertarung dengan mereka. Singkat cerita, Kabal mengunjungi Kano dan menawarkan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan. Namun sebelumnya, Kano harus menghancurkan tongkat pusaka yang dapat menonaktifkan pelindung yang dibuat oleh Raiden. Dengan pelindung yang hilang, Samsung bersama dengan para petarungnya dengan mudah memasuki kuil tempat latihan para petarung bumi.
Mereka pun terkejut dengan bergabungnya Kano pada pihak Samsung. Di sisi lain dan di saat bersamaan, Samsung mengirim Pangeran Goro untuk menghabisi Cole. I'm the one you want. See that? Damn your breath stinks. This is not the blood of the chosen one. Your death has no worth. I mean, that's very down. Semua petarung bumi tumbang saat itu, dan hanya Kung Lo lah yang mampu mengalahkan salah satu petarung Outworld. Di saat Cole terdesak karena keluarganya terancam, akhirnya ia mampu membangkitkan kekuatan Arcana miliknya dan mampu membalikkan keadaan. Begitu juga dengan Jack yang didasari karena ingin menolong sahabatnya, Arcana miliknya juga ikut bangkit. Kemudian, Raiden tiba-tiba datang, membuka pintu portal dan membawa kembali Cole ke dalam kuil tersebut. Thank you for helping my fight to find his Akan. After 4,000 years, the Hasashi bloodline still lives on. A Bihan. Raiden pun segera menyelamatkan para petarung sebelum terlambat. Namun naas bagi Kung Lao karena dia harus terbunuh di tangan Samsung saat tersedot jiwanya. Raiden membawa para petarungnya ke dalam ruang hampa, di mana dunia itu terletak antara dunia manusia dan dunia Outworld, sehingga Samsung tidak akan dapat mengejar ke sana. Kini hanya mereka berempat yang akan berjuang bertarung untuk menyelamatkan bumi dari tangan Samsung dan pasukannya. Karena Raiden statusnya adalah dewa, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertarungan. Saat dalam ruang hampa, Raiden memberikan kunai milik Hanzo kepada Cole dengan harapan roh Hanzo ikut bertarung bersamanya. Cole kemudian mempunyai ide cemerlang untuk mengalahkan mereka semua, yaitu dengan cara memisahkan mereka untuk duel 1 lawan 1. Cole meminta kepada Raiden untuk mengabulkan permintaannya. Raiden pun menyetujuinya. Jack melawan Raiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang melawan Kabal, dan Cole melawan Milena. Karena dianggap paling kuat, Sub-Zero sendiri disimpan paling akhir setelah mereka semua mengalahkan lawan-lawan mereka. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai.
Alhasil, para petarung bumi mampu mengalahkan semua petarung milik Samsung. Jack mampu mengalahkan Raiko. Sonya mampu mengalahkan Kano, sehingga secara otomatis tanda naga Kano berpindah ke tubuh Sonya. Liu Kang mampu mengalahkan Kabal. Dan dengan bantuan Sonya, Cole mampu mengalahkan Milena yang saat itu telah menguasai arcananya. Namun di saat bersamaan, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole dan menculiknya. Cole yang khawatir langsung mengejar Sub-Zero melalui portal. Di dalam ruangan yang penuh dengan es, Cole melihat keluarganya membeku dan tak sadarkan diri. Pertarungan pun tak terhindarkan. Cole sebenarnya bukanlah tandingan bagi Sub-Zero. Ia dengan mudah menghajar Cole. Bahkan kekuatan Cole pun mampu dinetralisir dengan es miliknya. Now you will die with your family. Cole akhirnya menggunakan kunai milik Hanzo untuk menyerang Sub-Zero. Cole secara tidak sengaja membangkitkan kembali Hanzo Hasashi yang menekam lama di neraka untuk menuntut balas atas kematiannya dan juga keluarganya. The blade of Hanzo. Get over here! Pertarungan balas dendam pun terjadi antara Hanzo dan Sub-Zero. Di saat Sub-Zero dan Scorpion asik bertarung, Cole berusaha menyelamatkan keluarganya dengan memecahkan es yang menyelimuti mereka. Melihat hal itu, Sub-Zero menyerang Cole dengan kekuatan esnya, sehingga membuat Cole marah dan ikut bertarung bersamanya. Duel 2 lawan 1 membuat Sub-Zero kewalahan, sehingga akhirnya mereka berdua mampu mengalahkan Sub-Zero. Sebelum Sub-Zero benar-benar tewas, Hanzo diketahui telah mampu mengendalikan api neraka. Api tersebut digunakan Hanzo untuk membakar Sub-Zero dan memastikan Sub-Zero benar-benar tewas. Hanzo pun berpesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunannya dan berterima kasih karena telah membebaskannya. Hanzo kemudian pergi dan menghilang. Bersamaan pula, Cole juga pergi dari sana bersama dengan keluarganya. Tak lama berselang, Raiden dan yang lainnya tiba di tempat itu dan diikuti pula dengan kehadiran Samsung. Ia berpesan kalau akan ada pertarung lainnya yang lebih besar di masa yang akan datang. Di saat itu pula, mayat para petarung Samsung menghilang. Sepertinya Samsung mengirim mayat petarungnya ke dunia lain. Begitu pula dengan Samsung yang dikirim Raiden ke dunia Outworld. Raiden pun menginstruksikan kepada petarungnya untuk lebih waspada dan mengumpulkan para petarung yang memiliki tanda naga di dunia ini. Film pun diakhiri dengan Cole yang akan pergi ke Hollywood yang kemungkinan besar untuk menemui para petarung juga. Dan film pun berakhir.
Nah, itulah alur cerita dari film Mortal Kombat 2021. Jika melihat dari ending akhirnya, kemungkinan besar film ini akan ada sequel keduanya. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang kami bawakan. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye.